janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Shalom Jemaat Every Nation, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya percaya bahwa ini hari yang baik dan saya ada bersama dengan saudara pada pagi hari untuk menyampaikan firman Tuhan. Devotion kita pada pagi hari ini yang saya percaya akan menguatkan dan membangun saudara pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita ambil waktu sejenak, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Ini hari yang kau jadikan, hari yang baik. Kami percaya ada kemurahan, favor, dan biarlah hamba yang menyampaikan Tuhan tuntun dengan Roh Kudus-Mu, dan saudara-saudara kami yang mendengarkan Tuhan urapi telinga dan hati kami untuk kami menerima firman ini, membawa penghiburan dan merubah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak saudara dikasih Tuhan, judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah semangat. Sama-sama katakan sebelah kiri kanan Anda, katakan semangat. Firman Tuhan terambil dari Amsal 18 ayat 14 yang berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ini adalah kumpulan daripada Amsal-Amsal Salomo. Saudara, kata semangat di sini bukan hanya sekedar perkataan semangat ya, atau semangat bro, atau semangat sis, bukan sekedar itu, bukan sekedar demikian. Ini bukan hanya kata-kata yang berasal dari luar, tapi sesungguhnya ini sesungguh lahir dari batin kita, dari roh kita, dari dalam kita. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita bangun dari luar. Makanya kalau kita membangun hidup kita, mari kita membangunnya dari dalam. Karena di luar sesungguhnya tidak tentu, tidak pasti dan selalu berubah. Tapi yang di dalam ini, dalam roh ini yang kita dapat dari Tuhan, akan sungguh-sungguh meneguhkan kita menghadapi hari-hari kita di depan. Ada amin saudara. Saudaraku, dalam terjemahan Ibrani dikatakan semangat itu berbicara mengenai semangat dari dalam batin kita, dari dalam jiwa kita, dan dari dalam roh kita. Bukan sekedar pikiran atau perasaan. Semangat yang seperti inilah sesungguhnya akan menopang kita ketika kita dalam tekanan dan dalam situasi yang sulit. Sehingga mari kita bangun hidup kita dari dalam, saudaraku. Baik saudara, kita semua sepakat bahwa keadaan hari-hari ini sungguh-sungguh melemahkan semangat kita. Gairah kehidupan kita sungguh-sungguh betul-betul dilemahkan oleh keadaan yang kita alami hari ini. Banyak perusahaan tutup, PHK dari mana-mana, omset menurun, bahkan kematian akan terus bertambah, bahkan sudah terus bertambah. Hari Selasa yang lalu saya ke sebuah rumah sakit, keadaannya begitu mencekam. Ketika saya mengunjungi saudaranya, sungguh-sungguh saya begitu merasakan ada begitu roh ketakutan dan roh kematian yang mencekam, sedang menekan pulau ini, bahkan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Saudaraku, satu cerita singkat yang saya mau berikan kepada saudara dari seorang hamba Tuhan besar yang namanya Rick Warren. Mungkin sebagian saudara sudah tahu. Rick Warren ini adalah seorang penulis buku yang berjudul Purpose Driven Life, dan salah satu buku yang sangat laris di New York Times. Dan saudara, dia sangat diberkati oleh karena buku yang dihasilkan ini. Di satu sisi dia begitu terkenal, dia begitu sangat diberkati. Tapi di satu sisi yang lain kemudian sesuatu yang buruk terjadi, bahwa anaknya laki-laki, singkat cerita, anaknya mati bunuh diri, kemudian dia mengambil pistol dan dia menembak kepalanya sendiri. Saudaraku, ini sesuatu yang begitu sulit untuk dihadapi bagi Rick Warren. Tapi satu hal yang baik dari pernyataan beliau adalah mengatakan begini, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, dan saya juga tidak akan pernah tanya kepada Tuhan mengapa ini terjadi. Saudara, cerita ini akan sangat berhubungan dengan firman yang akan saya sampaikan buat saudara dan saya. Menurut saya inilah ciri orang yang punya semangat di dalam hidupnya. Saudaraku, apa sih sesungguhnya ciri daripada orang bersemangat? Saya akan mengutip beberapa ayat yang sungguh-sungguh secara konteks terhubung dengan Amsal 18 ini. Yang pertama, ciri orang bersemangat adalah dia penyembah sekalipun dalam kesesakan. Ayub 1 ayat 20 dan 21 berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Perhatikan kata yang terakhir, dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, cerita di Ayub 1 ini, bahwa Ayub dalam tekanan yang luar biasa. 7 orang anaknya meninggal, kemudian seluruh hartanya habis,
sebagian ternak, sebagian besar ternaknya habis dirampas oleh suku yang lain pada waktu itu, dan betul-betul keadaan yang menyulitkan. Dan dia begitu mendengar laporan-laporan negatif berdatangan bertubi-tubi kepada Ayub pada waktu itu. Tapi kita perhatikan bagaimana respon Ayub. Pertama kali ketika ada tekanan, yang pertama kali dia lakukan adalah dia menyembah Tuhan. Dan dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ketika ada tekanan, Ayub tidak komplain, tidak marah, tidak mengeluh, tidak teriak-teriak, ya. Tapi tindakan yang pertama yang Ayub lakukan adalah dia menyembah Tuhan. Ini sama seperti terjadi ketika Yosafat diserang oleh suku-suku bangsa. Yosua ketika dia mau merebut tanah Yeriko, dia mengangkat tabut Tuhan. Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ketika mereka di dalam penjara. Saudara, penjara zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Penjara itu begitu gelap dan tempatnya berbau, sungguh-sungguh terisolasi dan tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Dan Paulus dan Silas hanya bisa melihat ke atas. Nah saudaraku, singkat cerita, kalau kita baca cerita itu, mereka mengambil keputusan untuk mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian terjadilah gempa bumi dan seluruh rantai yang merantai mereka terlepas oleh karena kuasa Allah bekerja. Begitu luar biasa kuasa daripada penyembahan ini. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya mengalami satu ketakutan. Saya mulai melihat kekurangan saya mulai mata saya mulai pada fokus lihat pada kelemahan saya, mulai lihat apa yang kurang. Dan singkat cerita, apa yang saya alami, saudara, saya mengalami kebingungan, saya mengalami ketakutan, saya mengalami ya, saya khawatir, bahkan saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba jam 3.30 saya terbangun, saudara, dan Roh Kudus menuntun saya untuk mengambil gitar saya dan kemudian saya memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian jam 3 pagi. Dan saudaraku, saya sungguh-sungguh mengalami kelepasan. Mari saudara, kita buat satu keputusan. Sebagaimana Ayub, ketika ada tekanan mendatangi dia, hal yang paling pertama Ayub lakukan, dia menyembah Tuhan. Itulah ciri orang bersemangat yang pertama. Yang kedua, bergembira. Sama-sama katakan bergembira. Bergembira ini adalah sebuah keputusan. Tapi bergembira yang saya maksud bukan bergembira sekedar tertawa karena kita nonton stand up komedi atau karena kita nonton lawak. Tapi gembira yang saya maksudkan di sini adalah gembira yang sungguh-sungguh lahir dalam batin kita. Amsal 14 ayat 13 berkata, saudaraku, kenapa? Karena tertawa belum tentu orang bergembira. Amsal 14:13 mengatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Tapi gembira yang saya maksudkan di sini adalah Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, kalau kita perhatikan konteksnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ini sesungguhnya juga buat sakit jasmani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bergembira dan berbahagialah saudaraku, karena Tuhan hebat. Itulah tanda orang yang bersemangat. Mazmur 9 ayat 2-4 mengatakan, Daud berkata, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau Tuhan, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Saudaraku, bergembiralah sekalipun musuh kita datang menekan kita. Apa yang saya sebut musuh itu adalah hal-hal yang negatif. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang negatif. Kita di PHK, dirumahkan. Kita mulai mengalami kesulitan ekonomi. Itu seperti musuh-musuh yang menyerang kita. Tapi Alkitab berkata, bergembiralah sebab Tuhanlah kelepasan kita. Amin, saudara. Saudara, bergembiralah karena Tuhan yang berperang di depan kita. Tuhanlah pembela kita. Tuhan punya sumber yang tidak terbatas buat saudara dan saya. Sekalipun saat ini semuanya tertutup, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya keputusan kita untuk bersukacita dan bergembira akan merubah keadaan saudara dan saya. Ada amin? Itulah tanda yang kedua orang yang bersemangat. Dia memutuskan untuk bergembira dan berbahagia karena Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang hebat. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bersemangat adalah orang yang bersiap untuk hal-hal yang buruk. Tidak hanya menerima yang baik-baik saja. Memang sifat kita manusia cenderung hanya mau menerima yang baik. Tapi mari kita belajar dari Ayub, saudaraku. Di Ayub 2 ayat 7-10 dikatakan begini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan,
Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" Istrinya mulai mengkritik Ayub, "Kutuklah Allahmu dan matilah engkau." Istrinya Ayub berkata seperti itu. Tapi kita perhatikan apa jawab Ayub. Dia katakan begini, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Dan Ayub tetap menjaga integritasnya. Kita tahu akhir cerita dari Ayub, Tuhan mengembalikan semua yang hilang dari hidupnya, semua yang ambil dari iblis dari dalam dan dari hidupnya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Saudara, itulah ciri orang bersemangat. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana Rick Warren dalam keadaan yang begitu tenar, terkenal, diberkati luar biasa, tetapi kemudian sesuatu yang buruk juga terjadi. Anak laki-lakinya harus mati bunuh diri, saudara. Ini hal yang buruk, tapi apa yang keluar dari kata Rick Warren? Dia tidak pernah mengeluh, tidak komplain, dia hanya mengatakan begini, "Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi, dan aku juga tidak mau bertanya mengapa ini terjadi." Suatu saat beberapa tahun yang lalu, saya ditipu oleh seorang sahabat saya. Kemudian investasi saya habis, begitu saja dihabiskan. Dan saudara, itu adalah masa yang paling sulit dalam kehidupan kami. Karena anak-anak kami masih kecil-kecil, masih bayi. Mereka perlu nutrisi yang cukup mereka membutuhkan banyak untuk pertumbuhan mereka. Tapi dalam kehidupan saya, ketika saya melewati masa-masa itu, saya tidak pernah komplain, saya tidak pernah mengeluh, bahkan saya juga tidak pernah memarahi orang yang berbuat curang kepada saya. Dan saya percaya, apa yang hilang dari hidup saya, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Mari saudara, orang yang bersemangat adalah orang yang tidak hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi juga dia mau menerima hal yang buruk ketika Tuhan izinkan itu terjadi. Oleh karena saya mau mengatakan begini, lakukanlah yang terbaik terus, tetapi bersiaplah apabila hal yang terburuk terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ketika Yesus melakukan penebusan buat saudara dan saya, apakah Yesus tahu hal yang terburuk akan terjadi? Ya, dia tahu. Penderitaan yang luar biasa akan dia lewati. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani, "Tuhan, Bapa, kalau boleh biar cawan ini berlalu." Tapi Yesus merelakan hidupnya melewati situasi yang buruk itu demi keselamatan saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya. Dia tahu hal yang buruk dia akan lewati, tapi itu untuk keselamatan saudara dan saya. Dan Yesus menyerahkan dan merelakan hidupnya bagi kita. Kita baca di Filipi 2 ayat 17, dia katakan begini, "Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Saudaraku, apa yang kita belajar dari sini? Yesus siap menderita sekalipun hal yang buruk dia harus lewati. Untuk apa, saudara? Untuk keselamatan, untuk kemenangan, untuk sukacita dan masa depan saudara dan saya. Saudaraku, kembali saya ingin tutup dengan 3 hal kembali lagi. Yang pertama, tanda orang yang bersemangat adalah dia seorang penyembah ketika sekalipun dalam kesesakan. Yang kedua, dia selalu bergembira, membuat keputusan bergembira dalam segala keadaan karena Tuhan hebat. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang bersemangat adalah orang yang selalu siap walaupun hal yang buruk dia akan alami. Tidak hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Amin, saudara. Katakan sebelah kiri kanan saudara, "Saya adalah orang yang bersemangat." Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman ini. Saya berdoa biarlah firman ini sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami hidup bergairah dan penuh semangat di dalam Tuhan. Sungguh saya berdoa hadirat-Mu melawat dan menjamah setiap umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah pada pagi hari. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka, memberikan kemenangan, memberikan kelepasan, kesembuhan dan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.